Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia, yaitu tentang perencanaan karya ilmiah. Dengan anggota kelompok 1, Nanda Faragita Tertasari, 2, Muhammad Faiz Ardiansyah, 3, Rido Pangestu. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang menentukan topik karya ilmiah. Dalam pemilihan topik perlu dipertimbangkan 1. Kebermanfaatannya, baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis. 2. Kelayakan untuk dibahas. 3. Kemenarikan dan kesesuaian dengan minat penulis. 4. Kemampuan penulis, dalam arti tidak terlalu asing atau terlalu baru bagi penulis. Dan yang kelima, ketersediaan bahan atau literatur sebagai acuan. Contoh dari topik ini adalah tentang dongeng, membaca, puisi, operasi bilangan, organisasi pemerintah, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang membatasi topik. Pembatasan topik dalam makalah dapat dilakukan dengan cara 1. Meletakkan topik pada posisi sentral dan ajukan pertanyaan apakah topik masih dapat dirinci. 2. Mendaftar rincian-rincian topik tersebut dan memilah salah satu rincian topik tersebut untuk diangkat ke dalam makalah. 3. Mengajukan pertanyaan apakah rincian topik yang telah dipilih dapat dirinci lagi. Contoh pertanyaan dalam membatasi topik. 1. Apanya dari topik itu? 2. Untuk siapa dan tentang apa topik itu? 3. Di mana topik itu? 4. Kapan topik itu? 5. Mengapa dengan topik itu? 6. Bagaimana topik itu? Pembahasan ketiga, merumuskan judul karya ilmiah. Judul sering disamakan dengan topik. Pada dasarnya, dua hal tersebut berbeda. Judul merupakan label atau nama dari makalah yang ditulis, sedangkan topik merupakan masalah pokok yang dibicarakan atau dibahas dalam masalah. Dalam membuat judul makalah, beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan. Yang pertama, judul harus mencerminkan isi makalah atau mencerminkan topik yang diangkat dalam makalah. Yang kedua, judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frasa atau klausa, bukan dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, judul makalah hendaknya singkat dan jelas. Yang keempat, judul hendaknya bersifat provokatif, dalam arti menarik perhatian membaca untuk menguasai isinya. Pembahasan keempat, menetapkan tujuan penulis. 1. Menceritakan secara kronologis topik. 2. Melukiskan atau menggambarkan topik. 3. Menjelaskan atau menginformasikan topik. 4. Membahas atau mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Perumusan tujuan penulis makalah dimaksud bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang dan yang sejenis itu, tetapi lebih pengaruh pada apa yang ingin dicapai dengan penulisan makalah tersebut. Perumusan tujuan penulisan makalah memiliki fungsi ganda, yaitu bagi penulis makalah dan bagi pembaca makalah. Bagi penulis makalah, rumusan tujuan penulis makalah dapat mengarah kegiatan yang harus dilakukan. Secaranya dalam menulis makalah, khususnya dalam mengumpulan bahasa penulis. Bagi pembaca makalah, perumusan tujuan penulis makalah memberikan informasi tentang apa yang disampaikan dengan makalah tersebut. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang disusun haruslah dapat memberikan gambaran tentang menguraikan atau membahas topik yang telah ditentukan. Pembahasan kelima, menyusun kerangka isi karya ilmiah. Kerangka isi karya ilmiah sering disebut dengan istilah kerangka karangan.
dalam penulisan makalah. Kerangka isi karya ilmiah ini disebut dengan karya isi makalah. Dalam penulisan artikel, kerangka ini disebut kerangka isi artikel. Kerangka karya ilmiah tersebut sebaiknya dibuat selengkap mungkin dan bersifat fleksibel. Kerangka isi karya ilmiah ini berfungsi sebagai panduan bagi penulis untuk mengumpulkan bahan penulisan dan pengembangan paparan. Bagi penulis awal yang sedang belajar menulis, kerangka isi karya ilmiah tersebut sebaiknya dibuat serinci mungkin agar dapat digunakan sebagai arah pembahasan dan memudahkan dalam pencerahan sumber bahan penulisan. Dalam menyusun kerangka isi karya ilmiah, penulisan dapat menggunakan pertanyaan 5W 1H atau asikama keba, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, kenapa, dan bagaimana. Selanjutnya, merinci dan mengorganisasikan kerangka makalah. Garis besar isi makalah kemungkinan masih dapat dirinci lagi secara lebih spesifik dan diorganisasikan secara logis sehingga mudah dalam mengembangkannya menjadi makalah yang utuh. 1. Mendaftar topik-topik bawahan dari topik utama berdasarkan rumusan tujuan. Cara terbaik untuk mendaftarkan semua topik bawahan ialah mendaftar semua topik bawahan yang ditemukan yang dianggap berkaitan dengan topik utama. Selama kegiatan mendaftar ini, sebaiknya tidak menilai topik-topik bawahan yang tidak didaftarkan. Karena kalau melakukan penilaian, maka kelancaran pengungkapan dan pendaftaran topik-topik bawahan akan mengalami hambatan. Yang kedua, mengecek daftar topik bawahan untuk melihat hal-hal berikut ini. A. Relevansi. Topik-topik bawahan yang kurang atau tidak relevan dengan topik utama dihapus karena dapat mengganggu kesatuan ide. B. Cakupan. Topik-topik bawahan yang terlalu luas cakupan bahasannya perlu dipecah lagi ke dalam bawahan yang lebih spesifik. Kalau topik bawahan seperti ini dibiarkan akan terjadi uraian yang tidak seimbang antara topik bawahan yang satu dengan yang lain sehingga mengaburkan fokus bahasan makalah. C. Redundansi atau kesamaan. Bila ada topik-topik bawahan yang sama, hanya perumusan yang berlainan dapat dihapus salah satu agar tidak terjadi pengulangan pembahasan. D. Kedudukan. Jika terdapat topik bawahan yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, harus direvisi. Topik yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijabarkan ke dalam topik-topik bawahan yang lain. Topik bawahan yang lebih rendah kedudukannya dapat dicarikan topik atasan. E. Kebasian. Topik-topik bawahan yang diasumsikan sudah diketahui oleh pembaca tidak perlu dibahas lagi. Yang ketiga, menyusun topik bawahan secara sistematis dengan menggunakan pola berikut. A. Pola urutan waktu, yaitu berupa pengurutan topik-topik bawahan berdasarkan urutan waktu, misalnya urutan peristiwa. B. Pola urutan proses, berupa pengurutan topik-topik bawahan berdasarkan tahapan kegiatan dalam suatu proses kerja. Misalnya proses pembuatan tempe, tahu, dan lain-lain. C. Pola urutan tempat. Berupa pengurutan topik-topik bawahan berdasarkan urutan posisi suatu tempat. Misalnya berupa urutan geografis. D. Pola urutan objek. Yaitu pengurutan topik-topik bawahan berdasarkan jumlah objek yang tersedia. E. Pola urutan sistematik. Berupa pengurutan topik-topik bawahan berdasarkan keutuhan suatu sistem pendidikan, sistem organisasi bank, sistem pemerintahan, dan lain-lain. F. Pola urutan logis. Berupa pengurutan topik-topik berdasarkan logika tertentu, misalnya urutan umum khusus, khusus umum, klimaks, dan antiklimaks. 4. Mengulang-ulang menilai kerangka makalah dan merevisinya sampai diperoleh kerangka yang dianggap ideal. Kerangka makalah yang ideal ialah yang memuat semua topik bawahannya
yang harus dibahas dan menggunakan pola urutan yang sangat cocok dengan sifat-sifat topik bawahan yang akan dibahas dan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pikiran penulis. Selanjutnya, mengumpulkan bahan penulisan. Bahan penulisan karya ilmiah adalah semua informasi atau data yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Bahan penulisan tersebut berupa rincian, contoh, penjelasan fakta, definisi, angka, dan sebagainya. Pengumpulan bahan penulisan dilakukan oleh penulis sebelum memulai menulis. Dalam pengumpulan bahan penulisan ini ada sejumlah langkah yang dapat ditempuh oleh penulis. Yang pertama yaitu menempatkan topik sebagai titik sentral untuk eksplorasi bahan penulisan. Yang kedua, memfokuskan pencarian bahan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Yang keempat, menyiapkan kartu bacaan untuk mencatat data atau informasi. Yang kelima, membaca layap isi buku, jurnal, atau dokumen lain yang membahas topik penulisan. Yang keenam, mencatat atau menuliskan informasi yang relevan dari isi buku, jurnal, atau dokumen lain yang telah dibaca. Dan yang ketujuh, menuliskan sumber bahan penulisan pada lembar belakang kartu bacaan.